Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator ketiga. Yang beranggotakan saya sendiri Nadia, yang kedua Zikri Ramadan, yang ketiga Afriyanti. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini pada waktu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aida selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas ini. Yang kami hormati kepada teman-teman yang sedang menonton video. Tugas ini adalah sebuah presentasi yang akan mempresentasikan judul bahasa Indonesia, yaitu sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Selamat menonton. Sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Disusun oleh M. Zikri Ramadan, Afriyanti, dan Umi Nadia. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembukuan pada awal abad ke-20. Saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 886 Masehi, dan Karangberahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya mempunyai orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal ini melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum diamankan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangka pada tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. Van Opuchen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nabawi Sultan Makmur dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda, pada awal abad ke-20, pemerintahan kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintahan kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan
van Oplossigen dari kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volksdorp, Komisi Bacaan Rakyat, pada tahun 1008. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada tanggal 16 Juni 1927, saat sidang Volksrat, Rapat Dewan Rakyat, Yahya Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi lain bahasa secara umum. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah alat komunikasi manusia, dan fungsi khusus secara tujuan sesuai tujuan fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan sebagainya. Bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar, sosial, budaya, dan bahasa. 4. Alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berasal dari Solo Selatan, alumni dari Polres Al-Irsyad Islamic Boarding School Bulaan, Kambang. Halo guys, perkenalkan nama saya Nadia. Saya berasal dari Kalimantan dan saya alumni dari SMA Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrikri Ramadan. Saya berasal dari Kabupaten 50 Kota. Saya alumni dari Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tabek Gadang.